Percy Jackson and the Olympian, The Lightning Thief, Pencuri Petir, karya Rick Riordan, penerjemah Femi Syahrani, diterbitkan dengan lini Mizan Fantasi oleh penerbit Naura Books. Untuk Haley yang pertama mendengar ceritanya. 1. Aku tak sengaja memusnahkan guru pra-aljabarku. Aku tak pernah ingin jadi anak blasteran. Kalau kau membaca cerita ini karena menduga kau anak blasteran juga, aku nasihatin nih, tutup buku ini sekarang juga. Pokoknya percayai saja apapun kebohongan yang diceritakan ayah ibumu tentang kelahiranmu dan cobalah menjalani hidup normal. Menjadi blasteran itu berbahaya, menyeramkan, sering bikin orang terbunuh secara menyakitkan dan mengerikan. Kalau kau anak normal yang membaca ini karena menganggap ini fiksi, bagus. Silahkan baca terus, aku iri denganmu. Bisa percaya bahwa semua peristiwa ini tidak pernah terjadi. Tapi, kalau kau mengenali dirimu di halaman-halaman ini, kalau kau melihat sesuatu menggeliat dalam dirimu, cepat hentikan bacaanmu. Mungkin saja kau sama seperti kami, dan begitu kau menyadari itu, cuma soal waktu saja sampai mereka juga merasakannya, dan mereka akan memburumu. Jangan bilang aku tak pernah memperingatkanmu. Namaku Percy Jackson, umurku 12 tahun. Hingga beberapa bulan yang lalu, aku siswa asrama di Akademi Yancy, sekolah swasta untuk anak bermasalah di New York Utara. Apa aku anak bermasalah? Ya, bisa dibilang begitu. Kalau mau bukti, aku bisa bercerita dari titik manapun dalam hidup pendekku yang mengenaskan ini. Tetapi keadaan mulai benar-benar memburuk pada bulan Mei lalu. Sewaktu murid kelas 6 kami berkarya wisata ke Manhattan, 28 anak sakit jiwa dan 2 orang guru naik bus sekolah kuning menuju Museum Seni Metropolitan untuk melihat barang-barang Yunani dan Romawi kuno. Iya, aku juga tahu kedengarannya seperti penyiksaan. Sebagian besar karya wisata Yancy memang begitu. Tapi karya wisata kali ini dipimpin Pak Brunner, guru bahasa Latin kami. Jadi, aku sempat berharap. Pak Brunner ini pria setengah baya yang pakai kursi roda. Rambutnya sudah jarang, jenggotnya kusut, dan jas wolnya sudah berumbai-rumbai, yang selalu berbau seperti kopi. Orang pasti tak menganggap dia keren, tetapi dia suka bercerita dan bercanda dan memperbolehkan kami bermain di kelas. Dia juga punya koleksi senjata dan baju zirah Romawi yang hebat, jadi dia satu-satunya guru yang jam pelajarannya tak bikin aku mengantuk. Aku sempat berharap karya wisata itu akan berjalan lancar. Setidaknya aku berharap bahwa kali ini aku tak akan terlibat masalah. Ternyata aku keliru besar. Begini, pada setiap karya wisata, aku pasti akan tertimpa hal buruk. Seperti misalnya di sekolahku waktu kelas 5. Ketika kami mengunjungi medan perang Saratoga, aku mendapat sedikit kecelakaan dengan meriam perang revolusi. Padahal aku tak berniat membidik bus sekolah, tapi tentu saja aku tetap dikeluarkan dari sekolah. Dan sebelum itu, di sekolahku sewaktu kelas 4, ketika kami ikut tur privat ke kolam hiu dunia samudera, aku agak-agak menyenggol tuas yang salah di titian, dan anak-anak kelas kami mengadakan acara renang bersama yang tidak direncanakan. Dan sebelum itu, ya sudah terbayangkan, untuk wisata kali ini aku bertekad menjadi anak baik-baik. Sepanjang perjalanan masuk ke kota, aku berdiam diri menghadapi ulah Nancy Bobovit, anak panjang tangan berambut merah dan bermuka bintik-bintik yang melempari kepala sahabat Grover dari belakang dengan gumpalan roti, selai kacang, dan saus tomat. Grover memang sasaran empuk, dia kerempeng, dia menangis kalau sedang frustasi. Kayaknya dia pernah tinggal kelas beberapa kali, soalnya dia satu-satunya anak kelas 6 yang berjerawat dan mulai berjenggot tipis di dagu. Selain itu, dia cacat. Dia punya surat dokter yang membebaskannya dari pelajaran olahraga seumur hidup karena kakinya terkena semacam penyakit otot. Jalannya aneh, seolah-olah setiap langkah membuatnya sakit, tetapi jangan terkecoh. Coba saja lihat dia lari pada hari enchilada di kantin sekolah. Jadi, Nancy Bobovit melempari Grover dengan gumpalan roti lapis, yang kemudian menempel ke rambutnya yang coklat ikal. Nancy tahu aku tidak pernah membelah karena aku sedang dalam masa percobaan. Kepala sekolah mengancam akan menghukum mati dengan cara menskorku jika terjadi apa-apa dalam karya wisata ini, baik itu kejadian buruk, memalukan, atau bahkan sedikit menghibur. Akan kubunuh dia, geramku. Grover berusaha menenangkanku. Gak apa-apa, aku suka kok selai kacang. Dia mengelak dari segumpal lagi makan siang Nancy. Cukup. Aku mulai bangkit, tetapi Grover menarikku kembali duduk. Kau sudah kena masa percobaan, dia mengingatkanku. Kau tahu siapa yang akan disalahkan kalau terjadi apa-apa? Kalau ingat lagi kejadian itu sekarang, aku menyesal tak langsung menonjok Nancy Bobovit saat itu juga. Terapi sekolah tak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan masalah yang akan melibatkanku sesaat lagi.
Pak Brunner memimpin tur museum. Dia meluncur di atas kursi roda di depan, memandu kami melintasi galeri-galeri besar yang menggema, melewati patung-patung marmer dan lemari-lemari kaca yang dipenuhi tembikar hitam jingga yang tua sekali. Aku terkagum-kagum bahwa barang-barang ini telah bertahan selama 2-3 ribu tahun. Dia mengumpulkan kami di sekeliling sebuah tiang batu setinggi 4 meter, yang di puncaknya terdapat sebuah sphinx besar. Lalu mulai menceritakan bahwa benda itu adalah penanda makan alias stele untuk seorang gadis seumuran kami. Dia bercerita tentang ukiran di sisi-sisi tiang. Aku mencoba menyimak, karena uraian cukup menarik, tapi semua anak di sekitarku malah mengobrol dan setiap kali aku menyuruh mereka tutup mulut, guru pembimbing kami satu lagi, Bu Dodge, mendelik kepadaku. Bu Dodge ini guru matematika asal negara bagian Georgia yang bertubuh mungil, yang selalu memakai jaket kulit hitam meskipun umurnya sudah 50 tahun. Dia cukup garang untuk mengendari Harley ke dalam Walker. Dia datang ke Nancy pada pertengahan tahun ketika guru matematika kami yang sebelumnya mengalami gangguan kejiwaan. Sejak hari pertama, Budut menyukai Nancy Bobovit dan menganggapku anak setan. Dia sering menudingku dengan jari bengkok dan berkata, "Nah, anak manis," dengan manis sekali. Dan aku langsung tahu aku akan diskors usai sekolah selama sebulan. Suatu kali, ketika dia menyuruhku menghapus jawaban dari buku-buku latihan matematika tua sampai tengah malam, aku bilang pada Grover, "Kayaknya Budut itu bukan manusia." Grover memandangku serius sekali dan berkata, "Kau benar sekali." Pak Brunner terus berbicara tentang seni pemakaman Yunani. Akhirnya, Nancy Bobovit terkekeh untuk mengatakan sesuatu tentang cowok bugil pada stele itu, dan aku berbalik dan berkata, "Tutup mulutmu, bisa nggak sih?" Ucapan itu keluar lebih nyaring daripada yang kuniatkan. Semua anak tertawa. Pak Brunner berhenti bercerita. "Jackson," katanya, "tapi tadi kau berkomentar." "Mukaku merah padam," kataku. "Enggak, Pak." Pak Brunner menunjuk salah satu gambar pada stele. "Coba kau ceritakan apa yang dilukiskan dalam gambar ini." Aku memandang lukisan itu dan merasa lega karena aku ternyata mengenalinya. "Itu Kronos lagi makan anak-anaknya, ya kan?" "Betul," kata Pak Brunner, jelas belum puas. "Dan dia mau makan anak-anaknya karena aku memutar otak berusaha mengingat. Kronos itu raja dewa dan..." "Dewa?" tanya Pak Brunner. "Titan," aku membetulkan. "Dan dia nggak percaya pada anak-anaknya yang dewa-dewi itu. Jadi Kronos memakan mereka, iya kan? Tapi istrinya menyembunyikan si bayi Zeus dan menggantinya dengan batu untuk dimakan Kronos. Lalu belakangan waktu Zeus sudah dewasa, dia menipu ayahnya, Kronos, supaya memutahkan kakak-kakaknya." "Ih," kata seorang gadis di belakangku. "Terus ada perang besar antara bangsa dewa dan bangsa Titan," lanjutku. "Dan kaum dewa menang." Terdengar cekikikan dari anak-anak. Di belakangku, Nancy Bobovit berbisik pada temannya, "Memangnya pelajaran ini bakal kita pakai di kehidupan nyata? Pada formulir lamaran kerja kan gak bakal ada pertanyaan menjelaskan mengapa Kronos melahap anak-anaknya." "Dan Jackson," kata Pak Brunner, mengutip pertanyaan bagus dari Bobovit, "mengapa pengetahuan ini penting dalam kehidupan nyata?" "Nah lo, ketahuan," gumam Grover. "Cerewet," desis Nancy, mukanya memerah, bahkan lebih cerah daripada rambutnya. Setidaknya dia kena disindir juga. Cuma Pak Brunner yang pernah menangkap Nancy berkata jelek. Telinga Pak Brunner seperti radar. Aku memikirkan pertanyaan ini lalu mengangkat bahu. "Nggak tahu, Pak." "Baiklah." Pak Brunner tampak kecewa. "Oke, kamu dapat setengah nilai, Jackson. Zeus memang memberi Kronos makan campuran mustard dan anggur. Makanan ini membuat Kronos memutahkan kelima anaknya yang lain. Tentu saja, karena mereka dewa yang hidup abadi. Selama itu mereka hidup dan tumbuh dewasa tanpa dicerna dalam perut si Titan. Keenam dewa-dewi itu mengalahkan ayah mereka, mencincangnya dengan sabit miliknya sendiri, dan menyebarkan jasadnya di Tartarus, bagian tergelap di dunia bawah. Dengan akhir cerita yang bahagia itu, sekarang waktu makan siang. Budot, tolong pandu mereka keluar museum." Anak-anak berjalan pergi. Anak-anak perempuan memegangi perut, anak-anak lelaki saling mendorong dan bertikah seperti anak bego. Aku dan Grover baru mau mengikuti ketika Pak Brunner berkata, "Jackson." Sudah kuduga ini akan terjadi. Aku menyuruh Grover jalan lebih dulu. Lalu aku menoleh kepada Pak Brunner. "Pak." Pak Brunner punya tatapan yang menjerat mata coklat ganas yang terasa seperti berusia 1000 tahun dan sudah pernah melihat segalanya. "Kau harus mengetahui jawaban pertanyaanku," kata Pak Brunner kepadaku, "tentang bahasa Titan, tentang kehidupan nyata dan bagaimana manfaat pelajaranmu dalam kehidupan nyata." "Oh, yang kau pelajari dariku," katanya, "sangat penting. Kau harus bersungguh-sungguh mempelajarinya dan hanya menerima yang terbaik darimu, Percy Jackson." Aku ingin marah, kenapa dia terus menekanku terlalu keras. Memang sih turnamen yang diadakan cukup keren juga. Pada hari-hari itu dia berbaju zirah Romawi dan berseru, "Ayo,
sambil mengacukan pedang ke arah kami bersenjata kapur. Dia menantang kami berlari ke papan tulis dan menyebutkan setiap orang Yunani dan Romawi yang pernah hidup, dan ibu mereka, dan dewa apa yang mereka sembah. Tetapi Pak Brunner mengharapkan aku sepintar anak lain, meskipun aku mengidap penyakit disleksia dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Dan aku belum pernah mendapatkan nilai lebih dari C- seumur hidup. Bukan. Dia bukan mengharapkan aku sama pintarnya dengan anak lain, dia mengharapkan aku lebih pintar. Padahal aku susah menghafal semua nama dan fakta itu, apalagi mengerjakannya dengan benar. Kugumamkan sesuatu tentang berusaha lebih keras. Sementara Pak Brunner lama menatap Stella itu dengan sedih, seolah-olah dia pernah menghadiri pemakaman gadis itu. Lalu dia menyuruhku keluar dan makan siang. Teman-teman sekelas berkumpul di tangga depan museum, biar bisa menonton pejalan kaki lalu lalang di sepanjang Fifth Avenue. Di langit terlihat badai besar mulai terbentuk. Awannya lebih hitam daripada yang pernah kulihat ada di atas kota ini. Kupikir barangkali gara-gara pemanasan global atau apa, karena cuaca di seluruh negara bagian New York sudah aneh sejak Natal. Kami dilanda badai salju hebat, banjir, kebakaran hutan, akibat hamburan petir. Aku tak akan heran kalau ini nanti menjadi tobat. Kayaknya tidak ada orang lain yang memerhatikan. Beberapa anak lelaki melempari burung dara dengan biskuit bekal. Nancy Bobovit berusaha mencapai sesuatu dari tas seorang wanita, dan tentu saja Budders menutup mata. Aku dan Grover duduk di tepi air mancur, menjauhi anak-anak lain. Kami pikir kalau kami menjauh mungkin orang lain tidak akan tahu bahwa kami berasal dari sekolah itu. Sekolah untuk anak-anak aneh dan pecundang, yang tak punya tempat di sekolah lain. Scores? Kata Grover. Enggak, kataku. Brunner nggak pernah men-skor, tapi kenapa dia selalu menggangguku? Aku kan bukan anak jenius. Grover tak berkata apa-apa beberapa lama. Lalu, sewaktu kusangka dia akan berkomentar penuh filosofi dan untuk menghiburku, dia berkata, apelmu buatku ya. Aku tak terlalu berselera makan, jadi kubiarkan dia mengambilnya. Aku menonton arus taksi yang melaju di Fifth Avenue, dan memikirkan apartemen ibuku di sebelah utara, tidak jauh dari tempat kami duduk. Aku belum pernah bertemu lagi dengannya sejak Natal. Rasanya ingin sekali aku melompat naik taksi dan pulang. Dia pasti memelukku dan senang bertemu denganku. Tetapi dia juga pasti kecewa. Dia akan langsung menyuruhku kembali ke Nancy, mengingatkanku bahwa aku harus berusaha lebih keras meskipun ini sekolahku yang ke-6 dalam 6 tahun dan mungkin akan dikeluarkan lagi. Aku tak akan tahan melihat tatapan sedih darinya. Pak Brunner memarkirkan kursi roda di dasar tanjakan untuk kaum cacat. Dia makan seledri sambil membaca novel. Di punggung kursinya terpasang payung merah sehingga kursi itu mirip meja kafe bermotor. Aku baru mau membuka bungkus roti lapis ketika Nancy Bobovit muncul di depanku bersama teman-temannya yang jelek. Barangkali dia bosan mencuri dari wisatawan dan menumpahkan bekalnya yang baru dimakan setengah ke pangkuan Grover. Ups! Dia menyeringai kepadaku dengan giginya yang gingsul. Bintik-bintik di mukanya berwarna jingga, seolah-olah disemprot cat yang terbuat dari Cheetos cair. Aku berusaha kalem. Guru pembimbing sekolah sudah sejuta kali bilang, hitung sampai 10, kendalikan amarahmu. Tetapi saking marahnya, pikiranku kosong, ombak bergemuruh di telingaku. Aku tak ingat pernah menyentuh Nancy, tahu-tahu saja dia sudah terjengkang di dalam air mancur sambil menjerit, aku didorong Percy. Budders muncul di sebelah kami, beberapa anak berbisik, tadi lihat gak? Airnya, seolah-olah menyambar Nancy. Aku tak tahu mereka bicara soal apa, aku cuma tahu aku kena masalah lagi. Setelah Budders yakin bahwa Nancy cilik yang malang itu baik-baik saja, dan berjanji akan membelikannya kemeja baru dari toko cenderamata museum dan lain-lain, Budders menoleh kepadaku. Ada api kemenangan di matanya, seolah-olah aku baru melakukan sesuatu yang telah dia tunggu-tunggu sepanjang semester. Nah, anak manis, ya deh gerutuku, sebelum menghapus buku latihan. Meskinya aku tak bilang begitu. Ikut aku, kata Budders. Tunggu, bagi Grover. Aku yang salah, aku yang mendorong Nancy. Aku terkesima menatapnya, tak percaya rasanya bahwa dia berusaha menutupi kesalahanku. Dia kan takut setengah mati oleh Budders. Budders melotot kepadanya lebar-lebar. Sampai-sampai dagu Grover yang berbulu itu gemetar. Aku tahu kejadiannya bukan begitu, Underwood, katanya. Tapi kau diam di sini. Grover menatapku putus asa. Gak apa-apa kok, kataku kepadanya. Makasih sudah berusaha. Anak manis. Budders menyela kepadaku. Sekarang. Nancy Bobovit menyeringai. Aku melemparkan tatapan akan kubunuh kau nanti yang istimewa buatnya. Lalu aku berbalik menghadap Budders. Tetapi dia tidak ada di situ. Dia berdiri di pintu masuk museum jauh di puncak tangga, dengan tidak sabar berisyarat kepadaku agar ikut. Bagaimana dia sampai di sana secepat itu? Aku sering sekali mengalami hal-hal seperti itu. Otakku sepertinya tertidur atau apa. Lalu tahu-tahu saja aku terlewat sesuatu. Seolah-olah ada sepotong gambar teka-teki yang terjatuh dari alam semesta. Lalu aku pun menatap tempat hampa di belakangnya.
Guru pembimbing sekolah memberitahuku bahwa ini bagian dari penyakit JPPH. Otakku salah menafsirkan situasi. Aku tak terlalu percaya. Aku mengikuti Budders. Setelah naik setengah tangga, aku menoleh kembali ke Grover. Dia tampak pucat, bolak-balik memandang antara aku dan Pak Brunner, seolah-olah dia ingin Pak Brunner memerhatikan apa yang terjadi. Tetapi Pak Brunner tenggelam dalam novelnya. Aku kembali melihat ke atas. Budders sudah menghilang lagi. Sekarang dia berada di dalam gedung, di ujung aula masuk. Oke, pikirku. Dia akan menyuruhku membelikan kemeja baru buat Nancy nanti di toko cenderamata. Tapi rupanya bukan itu rencananya. Aku mengikutinya memasuki museum lebih jauh. Ketika akhirnya aku berhasil menyusulnya, kami kembali berada di bagian Yunani dan Romawi. Selain itu, galeri itu sepi. Budders berdiri sambil bersedekap di depan dekorasi marmer besar yang menggambarkan dewa-dewi Yunani. Dari lehernya terdengar bunyi aneh seperti geraman. Padahal, tanpa suara itu pun aku sudah gugup. Aneh rasanya hanya berduaan dengan guru, apalagi dengan Budders. Cara dia memandang Fraser itu aneh sekali. Seolah dia ingin melumatkannya. Kau banyak menimbulkan masalah bagi kami, anak manis, katanya. Aku ambil laman, kataku. Ya, Bu. Dia menyentakkan lepatan jaket kulitnya. Pikirmu kau bisa lolos dari perbuatanmu? Tatapan di matanya sudah lebih dari gila. Tatapannya jahat. Ya, ini guru, pikirku dengan gugup. Dia tidak akan menyakitiku, kan? Kataku. Saya akan berusaha lebih keras, Bu. Guntur mengguncang gedung. Kami bukan orang tolol, Percy Jackson, kata Budders. Cuman masalah waktu saja sampai kami membongkar jati dirimu. Mengaku saja, supaya kau tak perlu menderita terlalu berat. Aku tak mengerti dia bicara apa. Aku cuma bisa menebak bahwa para guru menemukan simpanan permen ilegal yang selama ini kujual di kamar asramaku. Atau mungkin mereka menyadari bahwa aku menyalin esai tentang buku Tom Sawyer itu dari internet, dan tak pernah membaca bukunya sendiri, dan sekarang mereka akan mencabut nilaiku. Atau lebih buruk lagi, mereka akan memaksaku membaca buku itu. Bagaimana? Tanyanya. Bu, saya tidak. Waktumu habis, desisnya. Lalu, terjadi hal yang sangat aneh. Mata Budders mulai menyala seperti arang panggangan. Jari-jarinya memanjang seperti cakar. Jaketnya meleleh menjadi sayap kulit yang besar. Dia bukan manusia. Dia nenek jahat yang bersayap kelelawar dan bercakar dan bermulut taring kuning, dan dia akan mencabik-cabikku. Lalu, keadaan semakin aneh. Pak Brunner yang semenit lalu masih di depan museum meluncurkan kursi melewati pintu galeri sambil memegang sebatang pena. Awas, Percy, serunya, dan melemparkan pena itu ke udara. Budders menerkamku. Sambil memakik, aku mengelak. Cakarnya terasa menyambar di udara di sebelah telingaku. Aku menyambar pena itu dari udara, tetapi ketika mengenai tanganku, benda itu bukan pena lagi. Benda itu menjadi pedang perunggu milik Pak Brunner yang selalu digunakannya pada hari turnamen. Budders berputar ke arahku dengan tatapan membunuh. Lututku lemas, tanganku gemetar begitu hebat. Pedang itu hampir terjatuh. Dia menggeram, "Matilah, anak manis!" Dan dia terbang tepat ke arahku. Ngeri menjalari tubuhku. Kulakukan satu-satunya hal yang timbul sewajarnya. Pedang itu kuayunkan. Mata logam itu mengenai bahunya dan membelah tubuhnya dengan mulus, seolah-olah itu tumpah dari air. Budders bagikan istana pasir yang tertiup kipas angin kuat. Dia meledak menjadi serbuk kuning, musnah saat itu juga. Hanya meninggalkan bau belerang dan jari sekarat dan dinginnya kejahatan di udara, seolah-olah kuda mata yang menyala merah itu masih mengamatiku. Aku sendirian, di tanganku ada pena. Tidak ada Pak Brunner. Tidak ada siapa-siapa di situ selain aku. Tanganku masih gemetar. Makanan bekalku pasti tercemar jamur ajib atau sejenisnya. Apakah semua itu cuma hayalanku saja? Aku kembali keluar gedung. Hujan telah mulai turun. Grover duduk di sebelah mancur. Kepalanya ditutupi pena museum yang dibentuk seperti tenda. Dan si Bobovit masih berdiri di tempat tadi, basah kuyup akibat acara berenangnya di air mancur. Menggerutu kepada teman-teman yang jelek ketika melihatku, dia berkata, "Mudah-mudahan Booker menghajarmu tadi." Kataku, "Siapa?" "Guru kita, bego." Aku berkedip-kedip. Kami tidak punya guru bernama Booker. Aku bertanya kepada Nancy apa yang dia bicarakan. Dia cuma memutar mata dan pergi. Aku menanyakan di mana Budders pada Grover. Katanya, "Siapa?" Tapi dia sempat terdiam dan tak mau memandangku, jadi kupikir dia sedang bercanda denganku. "Gak lucu kataku. "Ini serius." Guntur menggemuruh di atas kepala. Kulihat Pak Brunner sedang duduk membaca buku di bawah payung merahnya, seolah-olah tak pernah bergerak. Aku menghampirinya. Dia mengangkat kepalanya, perhatiannya sedikit terpecah. Itu pena Bapak ya? Besok-besok bawalah tulis sendiri ya, Jackson." Aku menyerahkan pena itu kepada Pak Brunner. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku masih memegangnya. "Pak," kataku, "di mana Budders?" Dia menatapku kosong. "Siapa?" "Guru pembimbing kami satu lagi, Budders. Guru pra-aljabar."
Dia mengerutkan kening dan memajukan tubuhnya, tampak sedikit cemas. Versi, dalam karya wisata ini tidak ada Budors. Sepanjang pengetahuan Bapak, di Akademi Yanxi belum pernah ada guru bernama Budors. Kau baik-baik saja?